واهدنا دانا واهدنا دانا ودنا دانا ودنا ودان هيا. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Tak berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yuzlamun. Sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an surah Al-An'am 660. Puji dan syukur selalu kepada Allah tiada hentinya. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih berikan kita umur panjang. Allah masih titipkan ke kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah masuk di penghujung Ramadan. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita akan berpisah. Entah kita yang meninggalkan Ramadan atau Ramadan yang akan meninggalkan kita, wallahu alam. Karena umur itu adalah rahasia Allah. Oleh sebab itu, maksimalkan apa yang ada bersama kita. Maksimalkan. Karena ibarat dalam suatu permainan, sekarang kita sudah masuk ke dalam babak mau final. Orang yang menang itu adalah orang yang sukses sampai ke babak akhir. Karena memang bajanjang naik, batangguh turun. Jadi Ramadan itu awalnya biasa saja, terus naik sampai nanti ke puncak. Yang menang itu adalah yang sukses sampai ke maqam yang atas, yang puncaknya. Oleh sebab itu jangan sampai kita abaikan. Hadirin kaum muslimin, walau dengan kesibukan apapun saja, pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, karena itu adalah sifatnya rutinitas kehidupan. Yang ibadah ini adalah menentukan nasib kita nanti, kondisi dan situasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan terima, Allah tidak akan mau jumpa kalau dengan tidak amal soleh. Al-Kahfi 110 bagian akhir. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala,
catatannya adalah hanya satu, maka dia harus beramal soleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selama Ramadan kita sudah dididik, sudah dibiasakan rutinitas ibadah yang dahsyat, rutinitas ibadah yang sangat hebat, dan jangan sampai rutinitas tersebut kita lengah dan kita tinggalkan begitu saja. Ada kekhawatiran bahwa habis Ramadan, lepas Ramadan, maka lepaslah segala-galanya. Itu adalah kekhawatiran. Bisa saja terjadi, bisa saja tidak, tergantung ke kitanya lagi. Bisa saja nanti selama Ramadan kita akrab dengan masjid, habis Ramadan ya biasa saja, kembali seperti biasa. Kadang ke masjid, kadang tidak. Nah, ini kita pertahankan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada beberapa amalan yang wajib itu sudah jelas, yang sunnah, yang selalu, dan itu adalah akan memberikan yang terbaik status kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas sudah jelas, yang wajib sudah jelas itu. Seperti sholat 5 waktu, sudah jelas. Kalaulah sholat 5 waktu, pastikan diri kita berjamaah. Itu ada peningkatan namanya itu. Kalau selama ini kita jarang jamaah karena bahasa di sana adalah afdol, lebih utama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di antara amalan-amalan sunnah yang sudah kita dibiasakan semasa Ramadan dan yang akan kita lanjutkan sehabis Ramadan, karena nilai fadilah dan keutamanya sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah satu, amalan wudu. Amalan wudu biasa, wudu ini. Kan sebelum sholat, sebelum ibadah kita wudu dulu. Biasakan jaga wudu. Kenapa seperti itu? Rasul menyatakan, ya Bilal, labbaika ya Rasul, amalan apa yang engkau amalkan? Kok suara sandalmu sudah kedengaran dalam surga? Tidak ada yang istimewa ya Rasul, kecuali siap berwudu, saya sholat sunnah 2 rakaat. Siap wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Siap wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Membiasakan amalan wudu dan sholat sunnah wudu itu adalah sesuatu yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Nanti di akhirat, hadirin, tanda pengenal kita tidak ada. Tidak ada KTP, tidak ada KK, tidak ada kartu-kartu yang lain. Kaifa ta'rifu ya Rasul, kata sahabat, bagaimana engkau kenal dengan umatmu, apalagi umatmu yang di akhir zaman? Kalau kami ialah hidup bersama engkau ya Rasul, berjuang bersamamu ya Rasul, melihat engkau ya Rasul. Kalau umatmu di akhir zaman, tak lihat, tak hidup di zaman Rasul, tidak ketemu dengan Rasul, bagaimana engkau kenal dengan umatmu? Qala, Rasul menjawab, aku nanti akan kenal dengan umatku di akhirat, yaitunya mereka itu nanti ada bekas-bekas suduk di anggota tubuhnya. Jadi bekas suduk tersebut adalah sebagai tanda pengenal bahwa kita adalah identitas umat Rasul, umat Islam, umat yang beriman, yang taat dalam menjalankan ibadah. Maka pelihara, hadirin kaum muslimin, alangkah dahsyatnya amalan wudu tersebut. Setiap kita berwudu, seluruh anggota wudu itu tak kala kita mencuci, membersihkannya, dosa-dosa berjatuhan dan berguguran. Dalam tafsir itu dosa kecil. Kalau dosa besar itu tetap taubat ke Allah. Setiap yang kita lakukan kesalahan dan dosa oleh anggota wudu kita itu jatuh berguguran. Dari mulut keluar, dari hidung jatuh, dari tangan jatuh, dari muka jatuh, semuanya. Belum hambaku itu, kata Rasul, umatku itu melaksanakan ibadah, wudu saja itu sudah dapat ampunan dari Allah.
Luar biasa. Pelihara wudhu. Kalau kita ke kamar kecil, buang air besar dan buang air kecil, itu kan najis itu. Masa najis dibawa ke kampus, najis dibawa ke dalam masjid, najis dibawa kemana-mana. Kalau kita sudah buang air dan buang air kecil, keluar dari kamar kecil, pastikan diri kita sudah berwudu. Allah cinta, Allah sayang. Surat yang kedua, ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, Allah sayang terhadap hambanya yang suka taubat, dan Allah cinta dan sayang terhadap hambanya yang mutatahhirin, yang taharah, menjaga wudu. Bahkan hadirin, kita salat maghrib, kemudian setelah maghrib kita mau sholat isya, nunggu di masjid atau di musola. Wudu maghrib tadi itu masih bisa pakai untuk isya, ndak batal, masih boleh. Tapi kita beruduk lagi, itu namanya jadi dulu uduk, memperbarui uduk. Kalau sholat berjamaah 27 derajat nilainya, uduk di atas uduk nilainya 50 derajat. Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali babul uduk. Luar biasa. Maka biasakan diri kita beruduk. Walau kita dari rumah berangkat ke masjid sudah beruduk, kita memperbarui uduk lagi tak salah dan tidak ada larangan. Malahan nilainya sangat afdol dan sangat hebat. Hadirin kaum muslimin, biasakan kita jaga amalan uduk dan salat sunnah uduk. Yang kedua, salat sunnah tahajud kita pelihara. Di Ramadan kita sudah dilatih, sudah dibiasakan tahajud. Minimal ada 2 rakaat, mungkin lebih, silakan. Kebiasaan itu terus lanjutkan. Nanti Allah akan berikan maqamam mahmud, tempat yang mulia dan terpuji dalam kalangan makhluk-makhluk yang lainnya. Hadirin kaum muslimin, termasuk yang ketiga, salat sunnah taubat. Biasakan salat sunnah tasbih. Kalau bisa salat sunnah tasbih sekali atau sekali sehari. Ndak bisa sekali sehari, sekali sepekan. Ndak jo sekali sepekan, sekali sebulan. Ndak jo sekali sebulan doh, sekali setahun. Begitu Rasul mengajarkan. Ndak jo bisa sekali setahun doh, sekali semua duit. 90 tahun ni duit dia gih di Allah, ndak pernah salat sunnah tasbih. Waduh. Mari biasakan dengan 300 tasbih. Apalagi 10 Ramadan terakhir itu kan sangat luar biasa. Hadirin kaum muslimin, kita ada masjid, pakai untuk i'tikaf. Karena Rasul 10 Ramadan terakhir itu mengencangkan ikat pinggang. Artinya apa? Hidupkan malam-malam akhir 10 Ramadan itu. Karena itu adalah sangat terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul. Bahkan Rasul sampai akhir hayat beliau tak tinggal itu i'tikaf. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Biasakan tahiyatul masjid. Kamu perlu jangan duduk dulu lah, tajlis. Jangan duduk dulu sebelum salat sunnah 2 rakaat, memuliakan. Ini dalam rangka kita menambah. Karena Rasul menyatakan alaika bikasrati sujud lillah. Hendaklah engkau banyak sujud ke Allah, perbanyak sujud ke Allah. Fa innaka la tasjud lillah illa rakafallahu biha darajah. 1 kali saja sujud engkau ke Allah, kata Rasul, kecuali Allah angkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1 kali sujud saja. Kalau banyak sujud, muka suya banyak amalan salat sunnah. Nah wajib tu ya leh tu, yang sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Perbanyak baca Al-Quran, sudah dibiasakan, terus lanjutkan habis Ramadan. Jangan pisah pula dengan Al-Quran. Perbanyak zikir, perbanyak doa, istighfar. Karena kita ini hadirin tak lepas dari dosa. Tidak ada manusia itu yang lepas dari dosa, tidak ada. Dipastikan tak ada. Karena memang begitu kata Rasul, kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap manusia itu selalu melakukan dosa. Kadang-kadang kita
Setidaknya dosa kalbu, hati. Kalau ada manusia yang menganggap dirinya tak berdosa, saat itu dia sudah dosa. Wa khairul khata, sebaik manusia yang salah, yang khilaf, yang dosa besar ataupun kecil, tubu ilallah. Dia taubat ke Allah. Minimal taubat itu adalah istighfar. Astaghfirullah. Perbanyak astaghfirullah. Hadirin kaum muslimin, man qalaha minan nahari, siapa yang istighfar pada siang hari mukinun, dengan penuh keyakinan nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang sore hari, fahuwa dakhalatul jannah. Wa man qalaha minal lail, siapa yang istighfar mohon ampun ke Allah pada malam hari mukinun dengan penuh keyakinan nyampang Allah takdirkan meninggal menjelang pagi hari, fahuwa dakhalatul jannah. Dahsyat istighfar. Oleh sebab itu hadirin, mari sisa-sisa Ramadan ini, bulan-bulan yang penuh mulia dan penuh keberkahan maghfirah dari Allah, kita isi dengan sebaik-baiknya. Hiruk pikuk dunia ini itu sudah biasa. Yang penting jangan kita sampai terpesona, terpedaya, karena dunia adalah tempat berbuat, ad-dunya darul amal, al-akhirah darul jaza. Moga kita, diri kita, keluarga kita, anak turunan kita dibimbing oleh Allah menuju ridhonya ilal jannah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin, Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin, Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Allahumma ja'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan wa rizqum wasi'an wa uquluhum zakiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dina ya Allah qaumana ila siratal mustaqim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurbanil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.